Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar Asmaul Khamsah dan syarat-syaratnya. Langsung saja kita maknai. Wa amal wawu anapun utai wawu iku fatakunu mongkono apa wawu ana iku alamatan di alamat lirafi katuh i'rab rafa fi mawdi'aini ing dalem rong panggonan. Jadi huruf wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat di dua tempat. Rupane fi jam'il mudzakkar salimi siji ing dalam jamak mudzakkar salim wa fil asmaul khamsati lan loro ing dalam asmaul khamsah. Satu bertempat di jamak mudzakkar salim, dua bertempat di asmaul khamsah. Kedua tempat inilah yang nanti ketika i'rabnya i'rab rafa itu menggunakan huruf wawu. Apa itu asmaul khamsah? Wa iya utawi asmaul khamsah iku abuka lafat abuka wa ahuka lan lafat ahuka wa hamuka lan lafat hamuka wa fuka lan lafat fuka wa dhumalin lan lafat dhumalin. Asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 itu satu lafat abuka, dua lafat ahuka, tiga lafat hamuka, 2, 3, 4 lafat fuka dan 5 lafat dhumalin. Langsung ke penjelasan. Al-murad wawu dados tetengeripun i'rab rafa punika manggen wonten ing kalih panggonan. Maksudnya wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat di dua tempat. Satu di jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'a zaiduna, ja'a staka sapa zaiduna biro-biro zaid. Nah, lafaz zaiduna ini statusnya sebagai fa'il, maka i'rabnya adalah i'rab rafa. Alamat rafa'nya memakai apa? Bukan memakai dhammah tapi memakai huruf wawu ini. Nah, ini alamat rafa'nya. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Wawu menjadi alamat i'rab wawu menjadi alamatnya i'rab rafa bertempat di jamak mudzakkar salim. Yang pertama, yang kedua, wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat di asmaul khamsah. Contohnya jaa abuka, jaa wistaqo sapa abuka bapak siro. Nah, lafaz abuka ini statusnya sebagai fa'il dan harus dibaca rafa. Alamat rafanya memakai apa? Memakai wawu. Karena ini sebab asmaul khamsah ketika rafa itu memakai wawu alamat rafa'nya. Kemudian apa itu jamak mudzakkar salim? Apa itu asmaul khamsah? Di sini ada keterangan jamak mudzakkar salim ingkang dipun wastani jamak mudzakkar salim inggih punika. Yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim yaitu pundi-pundi kalimat isim ingkang nedahaken makna tiang jalar kata, ya. Mana-mana kalimat isim yang menunjukkan makna makna seorang laki-laki banyak. Saya ulangi. Mana-mana kalimat yang menunjukkan makna seorang laki-laki banyak. Tiang itu orang. Kayak gini makna sing jelas. Saya ulangi, mana-mana kalimat yang mana-mana kalimat isim. Nah, ini yang kurang di sini. Mana-mana kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak tur selamat saking awah lan akhiripun dipun tambahi wawu lan nun dan selamat dari perubahan dan juga akhir kalimat tersebut ditambahi wawu dan nun. Contohnya zaiduna. Maknanya piro-piro zaid, ya, beberapa zaid. Nah, jadi kuncinya di sini apa yang bisa mudzakkar salim? Setiap kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak, ya, terus selamat saking wah. Nah, ini untuk membedakan dengan jamak taksir. Kemarin kan jamak taksir juga sama, kalimat yang menunjukkan makna banyak. Cuman kalau jamak taksir itu ada perubahannya. Sedangkan jamak mudzakkar salim itu tidak ada perubahannya. Jadi ketika dari mufrad dijamakkan itu tidak ada perubahan. Cuman di sini lan akhirnya dipun
dipun tambahi wawu lan nun. Cuma nanti di akhirnya sebagai identitas ini jamak mudzakkar salim, sebagai identitasnya maka ditambahi wawu dan nun. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada wawu dan nunnya. Aslinya Zaidun, ketika dijadikan jamak mudzakkar salim ditambahi wawu dan nun. Utawa ya lan nun atau ditambahi ya dan nun. Ya. Atau lafadz ya dan nun ditambahi huruf ya dan nun. Zaidaini, Zaidina, piro-piro Zaid. Nah, asalnya Zaidun, kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim ditambahi ya dan huruf nun. Ini sebagai identitas jamaknya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu bisa ditambahi wawu dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya, tergantung i'rabnya. Itu sebagai identitas kejamaannya, identitas jamak mudzakkar salimnya. Kemudian apa itu asmaul khamsah? Nah, kita belajar sekarang asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ingkang dipun wastani asmaul khamsah inggih punika yang dinamakan asmaul khamsah yaitu kalimat isim ingkang gangsal rupinipun abun, akhun, hamun, famun, dhu. Yang dinamakan dengan asmaul khamsah yaitu kalimat isim yang jumlahnya ada 5, yang yaitu lafadz abun 1, lafadz akhun 2, lafadz hamun 3, lafadz hamun 3, lafadz famun 4, lafadz dhu 5. Kelima lafadz inilah yang dinamakan dengan asmaul khamsah. Ini ketika i'rabnya i'rab rafa, maka alamatnya menggunakan wawu. Tapi kelima lafadz ini ya tidak serta-merta bisa jadi asmaul khamsah. Ya, ada syaratnya. Jadi kelima lafadz ini bisa jadi asmaul khamsah ketika sudah memenuhi beberapa persyaratan yang jumlahnya ada 5. Oke, langsung saja. Ada 4 apa 5? Oh, ada ini ada 4. Saya lupa. Oke, langsung syaratul asmaul khamsah, syarat asmaul khamsah ya. Syarat asmaul khamsah, kalimat isim ingkang gangsal kasbat ya. Kalimat isim yang 5 tadi ini ya. Yaitu lafadz abun, lafadz ini yang ini 5 ini abun, akhun, hamun, famun dan dhu ya. Lafadz kalimat isim ingkang kasebat, kalimat isim ingkang gangsal kasebat, kalimat isim yang 5 tadi yang sudah disebutkan saged dados asmaul khamsah, bisa menjadi asmaul khamsah tegesipun dipun i'rabi mawi tetengar niyabah. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat 5 ini kok bisa jadi asmaul khamsah? Maksudnya itu kalimat tersebut bisa di-i'rabi dengan alamat niyabah atau alamat pergantian. Apa itu alamat niyabah? Rupinipun rofa mawi wawu, nasab mawi alif, jar mawi iya. Puniko kedah netepi syarat sekawan. Maksudnya alamat niyabah di sini adalah rupanya rofa memakai huruf wawu, nasab memakai huruf alif, jar memakai iya. Maka itu harus memenuhi 4 syarat. Nah, jadi kelima lafadz ini ya, ini kan bentuknya mufrad ini ya, mufrad ya. Isim mufrad ya, isim mufrad. Isim mufrad itu kan ketika rafa alamat rafanya memakai harokat dhamma. Ketika nasab itu memakai harokat fathah, ketika jar memakai harokat kasrah, ketika jazm memakai sukun kan gitu. Nah, tapi ketika kelima lafadz ini di-upgrade menjadi asmaul khamsah, nanti alamatnya berubah. Ketika sudah di-upgrade menjadi asmaul khamsah, maka alamat i'rabnya itu bukan lagi memakai huruf, bukan lagi memakai harokat ya, bukan lagi memakai i'rab asliyah, tapi memakai alamat niyabah. Kan kemarin dulu pernah disebutkan ya. I'rab itu ada 2 macam. Ada i'rab yang asli ya. Alamat i'rab itu ada yang asliyah. Al-asli itu memakai harokat dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Ada juga alamat i'rab itu yang berupa niyabah pergantian, yaitu berupa huruf. Nah, salah satunya huruf wawu, huruf alif, huruf ya dan sebagainya. Kembali ke awal, kelima lafadz ini asalnya kan isim mufrad, tapi bisa di-upgrade menjadi asmaul khamsah. Ketika sudah di-upgrade menjadi asmaul khamsah, maka
alamat pengi'rabannya berubah dari yang asliyah ke far'iyah, dari yang asalnya menggunakan harokat menjadi menggunakan huruf, ya. Maka nanti ketika kelima huruf ini sudah di-upgrade menjadi asmaul khamsah, maka nanti rofaknya bukan lagi menggunakan harokat dhammah tapi menggunakan wawu. Kemudian nasabnya bukan lagi menggunakan harokat fathah tapi menggunakan alif, ya. Kemudian jarnya bukan lagi menggunakan harokat kasrah tapi menggunakan ya, ya. Tapi syaratnya harus punya 4 syarat. Kelima lafaz ini harus memenuhi 4 syarat baru bisa menjadi asmaul khamsah. Syarat yang pertama itu apa? Nah, di sini. Syarat yang pertama adalah mudhof. Tegesipun dipun gandeng datang kalimat isim lintu, mboten piyambakan, ya. Syarat yang pertama, kelima lafaz tadi bisa dijadikan asmaul khamsah, bisa diupgrade menjadi asmaul khamsah. Syaratnya harus mudhof. Maksudnya mudhof di sini apa? Harus digandeng dengan kalimat isim yang lain. Tidak boleh sendirian. Kalau sendirian ya isim mufrad. Tapi ketika digandeng dengan kalimat isim yang lain itu bisa dijadikan asmaul khamsah, ya. Bahkan kalau lafaz abun, nah kalau lafaz abun saja ini isim mufrad, maka nanti rofaknya ya menggunakan dhammah. Ja'a abun ini, ya. Ra'aitu aban, nanti ketika apa? Ra'aitu aban. Nah, kayak gini nanti i'rabnya, ya. Jadi ini kalau lafaz abun sendirian ini namanya isim mufrad, maka rofaknya menggunakan harakat dhammah, nasabnya menggunakan harakat fathah dan jirnya menggunakan harakat kasrah, kan gitu. Karena ini sendirian. Kalau dijadikan asmaul khamsah gimana? Nanti berubah. Nanti rofaknya menggunakan wawu, terus nasabnya menggunakan alif dan jadnya menggunakan ya. Tapi syaratnya harus digandeng dengan kalimat yang lain, tidak boleh berdiri sendiri. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu mufrad. Nah, mufrad itu apa itu mufrad? Tegesipun boten dipun tasniyahaken utawa boten dipun jama'aken. Boten kados lafaz abawani dan abaun. Maksud mufrad di sini apa? Maksudnya adalah kelima lafaz di atas itu tidak ditasniahkan atau dijamakkan, ya. Jadi lafaznya itu harus mufrad. Abun ini mufrad, ya. Nah, jadi lafaz kembali ke awal. Nah, ini lafaz abun, akhun, hamun, famun, udhu ini harus berupa lafaz yang mufrad, ya. Tidak perlu ditasniahkan atau dijamakkan. Nanti kalau ditasniahkan atau dijamakkan itu tidak bisa dijadikan asmaul khamsah, gitu. Maka di sini dikatakan boten kados lafaz abi. Saya ulangi mana nih? Oh, berarti yang nomor 2 kelewatan, yang kedua kelewatan. Yang nomor 2 dulu, mudhof ilaih, ya. Syarat yang pertama kan mudhof. Kemudian syarat yang kedua, lafaz-lafaz tersebut bisa dijadikan asmaul khamsah itu adalah mudhof ilaihipun atau gandenganipun boten rupi dhamir ya mutakalim, boten kados lafaz abi. Nah, syarat yang pertama tadi kan mudhof, ya, harus digandeng dengan kalimat yang lain. Terus nomor 2, mudhof ilaihnya atau lafaz gandengannya itu bukan berupa dhamir ya mutakalim, ya. Bukan seperti lafaz abi, ya. Ini kan lafaz abi aslinya kan lafaz abun, ya. Kemudian digandeng dengan ya mutakalim atau ya mutakalim ini statusnya sebagai mudhof ilaihnya. Abun ini mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaih, atau bahasa lainnya kalimat isim yang menjadi gandengannya kok ya mutakalim ini bukan asmaul khamsah, tidak memenuhi syarat asmaul khamsah, ya. Pokoknya mudhof ilaihnya itu bukan berupa ya mutakalim. Kalau mudhof ilaihnya berupa dhamir ya mutakalim nanti beda lagi, ya. Ini nanti jadi mabni, ya. Kemudian syarat ketiga adalah mufrad. Nah, mufrad. Maksudnya mufrad di sini apa? Tegesipun boten dipun tasniahkan atau boten dipun jam'akan. Maksudnya adalah tidak ditasniahkan atau dijam'akan. Tidak seperti lafaz boten kados lafaz, tidak seperti lafaz abawani dan abaun. Nah, ini kan abun, kemudian dijadikan tasniyah abawani ditambah alif dan nun sebagai alamat tasniyah, atau abaun dijadikan jamak taksir abaun.
Nah, kalau sudah ditasniakan atau dijamakan, ini sudah tidak bisa dijadikan asmaul khamsah lagi. Nanti statusnya sudah menjadi isim tasniah dan isim jama kayak gitu. Kalau mau dijadikan asmaul khamsah harus mufrad dulu, pokoknya harus mufrad. Kemudian syarat keempat itu adalah ini dia. Mukabbar. Apa itu mukabbar? Tegesipun boten dipun tazhiraken, maksudnya adalah tidak ditazhir. Ditazhir itu nanti gampangnya den cilikaken, maksudnya itu maknanya diperkecil, boten kalau lafaz ubayyun. Nah, ubayyun. Jadi nanti ada dalam bahasa Arab ada namanya tazhir. Tazhir itu adalah suatu pola kalimat yang nanti maknanya berubah menjadi kecil. Contohnya Abdullah artinya hamba Allah. Kemudian ditazhir menjadi Ubaidillah artinya hamba Allah yang kecil. Nah, biasanya ini kalimat untuk merendahkan diri atau merendahkan hati. Abun itu bapak, tapi kalau Ubayyun bapakku yang kecil atau bapak kecil juga bisa. Bapak kecil. Nah, kalau ditazhir seperti ini kan sudah ditazhir dari yang aslinya Abun menjadi Ubayyun, itu biasanya diikutkan wasan fu'ailun, nanti tidak bisa dijadikan asmaul khamsah. Terus ada tambah lagi famun, lafadz famun ya. Itu lafadz famun kejawi netepi syarat sekawan punika mimipun ugi kedah dipun bucal. Kemudian ada tambah lagi lafadz famun ya, lafadz famun selain harus memenuhi 4 syarat tadi, mimnya juga harus dibuang. Jadi lafadz asmaul khamsah itu yang ada 5 ini. Nah, salah satunya ada lafadz famun ini. Nah, lafadz famun ini ya, ketika mau dijadikan asmaul khamsah, selain harus menetapi 4 syarat tadi, ada tambahan 1 syarat lagi apa? Mimnya itu harus dibuang. Mimnya harus dibuang. Nanti contohnya di belakang. Terus lagi lafadz udhu ini ya. Lafadzu kejawi netepi syarat sekawan punika ugi kedah bimana sahibun. Kemudian lafadzu ini ya, selain harus memenuhi 4 persyaratan tadi ketika ingin dijadikan asmaul khamsah, juga harus bermakna sahibun. Bimana sahibun itu apa? Makna orang yang mempunyai. Jadi itu kan nanti maknanya banyak. Salah satunya adalah itu bimana sahibun, artinya orang yang mempunyai malin, orang yang mempunyai harta kayak gitu. Ya. Jadi selain ini ada 2 tambahan ini, ada tambahan lafadz famun dan itu selain harus memenuhi 4 persyaratan tadi juga harus mempunyai persyaratan masing-masing. Kalau famun ini selain harus memenuhi 4 persyaratan tadi juga harus ini mimnya nanti harus dibuang ketika dijadikan asmaul khamsah. Kemudian lafadz udhu ini ketika ingin dijadikan asmaul khamsah itu harus bimakna sahibun. Nah, sahibun itu orang yang mempunyai. Terus di sini ada contohnya ingkang netepi syarat sekawan kados lafadz. Nah, kemudian nanti dari semua persyaratan tadi, nah di sini ada dicontohkan. Ingkang netepi syarat sekawan kados lafadz yang memenuhi 4 persyaratan tadi itu seperti lafadz ja'a abuka. Nah, ja'a abuka, ja'a teko sapa abuka bapak sira. Asalnya lafadz abun kemudian dijadikan asmaul khamsah, maka ketika i'rabnya i'rab rafa, maka alamatnya menggunakan wawu, menggunakan huruf wawu, menggunakan alamat niyabah ya. Kalau masih abun, masih isim mufrad kan alamat rafanya maka harakat dhamma. Tapi ketika sudah dijadikan asmaul khamsah, maka alamatnya berubah dari yang asalnya harakat dhamma menjadi huruf wawu. Dari yang asalnya menjadi niyabah. Kemudian ja'ahuka ini sama. Ja'a sapa ahuka sak dulur lanang sira. Ja'a hamuka hadza fuka hadza iki barang iku fuka tutuk kalau enggak salah mana itu tutuk sira. Tutuk itu apa ya? Bibir, mulut kalau enggak salah. Nah, di sini nih. Tadi kan dikatakan mana ya? Ini. Lafadz famun ini ketika dijadikan asmaul khamsah itu mimnya harus dibuang. Contohnya ini fuka. Nah, ini asalnya fa muka, aslinya kayak gini asalnya fa muka. Nah, ketika lafadz famuka ini ya, lafadz famun ini nanti ketika dijadikan asmaul khamsah ini mimnya dibuang. Nah, maka tinggal fuka ya,
Fuka seharusnya kan famun kan famuka kan, seharusnya kan famuka. Tapi ini nanti mimnya dibuang, tinggal menyisakan huruf fa doang. Fuka. Atau dikebani ku fuka tutuk siro. Nah, maka ini lafadz fuka ini adalah asmaul khamsah. I'rabnya i'rab rofa, alamat rofanya maka huruf wawi ini. Nah, lafadz fa-nya sebelum huruf wawu sebenarnya adalah lafadz mimnya. Karena asalnya adalah lafadz famun, cuman mimnya nanti dibuang karena ini dijadikan asmaul khamsah. Tadi persyaratannya selain harus menetapi 4 syarat yang awal, juga mimnya harus dibuang. Terus ja'al dhumalin, ja'al sapa dhumalin kang duweni bondo, ya. Nah, dhu di sini ketika dijadikan asmaul khamsah harus dhu yang bermakna sahibun, bukan dhu yang lain, ya. Kemudian ada lagi, oh ini ya. Isim ingkang gangsal nalika mboten nalika syarat. Terus gimana ketika kelima isim tadi itu kok tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat asmaul khamsah, itu seperti apa i'rabnya? Di sini dijelaskan. Ya, ketika isim-isim yang tadi yaitu abun tadi mana sih? Ini. Nah, ini. Abun, akhun, hamun, famun, udhu. Ini ketika kelima ini tidak memenuhi syarat asmaul khamsah, nanti bagaimana pengi'rabannya? Di sini dikatakan ingkang isim mufrad lan jamak taksir punika dipun i'rabi mawi harokat, ya. Jadi di sini dikatakan yang yang berupa isim mufrad dan jamak taksir itu di-i'rabi dengan harokat. Contohnya ja'a abun, ya. Jadi ketika 5 isim tadi kok berupa isim mufrad atau dijadikan berupa isim mufrad atau jamak taksir, itu di-i'rabi dengan harokat. Contohnya gini, ja'a abun. Ja'a mustaqo sopo abun bapak. Nah, ini kan lafadz abun ini kan tidak memenuhi asmaul khamsah karena berupa tidak mudhof, ya. Tidak digandeng dengan kalimat lain. Nah, maka ini bentuknya tetap mufrad, isim mufrad. Maka i'rabnya seperti isim mufrad. Maka ketika tinggal rafa menggunakan harokat dhammah. Ja'a abi. Nah, ini juga tidak, lafadz abi ini juga tidak memenuhi syarat, ya, karena ini diidhofakan kepada ya mutakalim, ya, atau mudhof ilaihnya berupa ya mutakalim, ini juga tidak memenuhi syarat, ya. Terus ja'a ubayyun. Lalu ja'a ubayyun juga sama ini. Ubayyun ini kan ditashhir. Ja'a ubayyun asalnya abun menjadi ubayyun, ditashhir, ini tidak memenuhi syarat. Terus hadza famuka. Nah, ini seharusnya kan ketika lafadz famun ini dijadikan asmaul khamsah, ini kan mimnya dibuang. Tapi ketika mimnya ditetapkan seperti ini, maka alamat rofanya itu menggunakan harokat dhammah ini, ya. Harokat dhammah. Karena itu termasuk isim mufrad. Karena mimnya ditetapkan, seharusnya dibuang. Kalau dijadikan asmaul khamsah itu mimnya dibuang. Kalau mimnya dibuang nanti menggunakan wawu. Hadza fuka, begitu menggunakan wawu. Tapi ketika mimnya tidak dibuang, maka ini berubah menjadi isim mufrad biasa, maka alamat rafa'nya maka harokat dhammah, ya, bukan wawu lagi. Terus ja'a abaukum, ini adalah isim jamak taksir, ya. Jadi lafadz abun yang dijadikan jamak taksir. Maka ketika ini status i'rabnya kan ini kan i'rab rafa, maka menggunakan dhammah. Abaukum menggunakan harokat dhammah. Karena di sini adalah statusnya kan jamak, ya. Jamak berarti kan tidak memenuhi syarat asmaul khamsah, ya. Kemudian mana lagi? Ini dene ingkang tasniyah. Kemudian tadi kan yang mufrad dan jamak. Kemudian sekalian tasniyah. Gimana ketika isim-isim 5 tadi kok tidak memenuhi persyaratan asmaul khamsah? Tadi ketika mufrad atau jamak tadi sudah ada i'rabnya memakai harokat. Kemudian kalau tasniyah bagaimana? Dene ingkang tasniyah dipun i'rabi mawi i'rab pipun isim tasniyah. Dan ketika nanti isim tasniyah berupa isim tasniyah, maka di-i'rabi sesuai dengan i'rabnya isim tasniyah, ya. Contohnya ja'a abawani. Ja'a sapa abawani bapak loro, ya. Nah, isim tasniyah itu gimana? Ketika rafa itu alamat rafanya menggunakan alif dan nun. Nah,
Maka abawan ini juga sama, karena ini isim tasniyah, maka alamat rafa'nya menggunakan alif dan nun, ya. Kecuali nanti ini ketika dijadikan asmaul khamsah, ya. Kalau dijadikan asmaul khamsah nanti beda lagi, ya. Kalau dijadikan asmaul khamsah ya rafa'nya memakai huruf wawu. Tapi ketika ini karena tidak memenuhi syarat, yaitu karena apa? Karena ditasniahkan, maka alamat rafa'nya seperti isim tasniyah, yaitu menggunakan alif dan nun, seperti itu.